له شيطانا فهو له قرين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ikhwah sekalian dan para akhwat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang telah memberikan karunia demi karunianya, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga pada saat ini sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam karunia. Kita masih diberikan oleh Allah akal fikiran, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawa, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan diantaranya adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu kembali, membahas suatu kitab yang merupakan pondasi, yang merupakan pokok, yang membahas tentang aqidatus salaf ashabil hadis, akidah para salaf dan para ahli hadis, dan kita mensyarahnya, kita menjelaskannya dengan penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an. Dan kita telah sampai pada pembahasan perkataan Abu Utsman rahimahullahu ta'ala, dan kita akan ulangi sedikit sebelum kita melanjutkan kembali pembelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mengkaruniakan kepada kita amalan soleh dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, bukan ilmu-ilmu yang hanya sampai ke telinga kita kemudian keluar dari telinga yang lain, tapi ilmu yang masuk ke telinga kita kemudian masuk ke dalam hati-hati kita, ke dalam sanubari kita, sehingga membuahkan amal. Dan inilah orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu, yang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat, beberapa derajat daripada orang-orang yang lainnya. Maka ini merupakan kemuliaan ilmu. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan ketinggian derajat kecuali dengan dua hal, kecuali dengan dua hal, kecuali dengan ilmu dan iman, iman dan juga ilmu. Narfa'u darajatim man nasya, narfa'u darajatim man nasya. Maka ketinggian derajat tersebut bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil berupa amal-amalan soleh. Semoga kita diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin. Kemudian beliau mengatakan, qala Syekh Abu Utsman qala sami'tu Syekhana Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah yaqul sami'tu Al-Imam Abul Walid Hasan ibn Muhammad yaqul sami'tu Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yaqul Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah Al-Imam, beliau mengatakan Al-Qur'an merupakan firman Allah dan bukan makhluknya. Faman qala innal Qur'ana makhluk, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, fahuwa kafirun billahil azim, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung. La tuqbalu syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Wala yu'adu in marid, dan dia tidak dijenguk ketika dia sakit. Wala yusalla alaihi in mat, dan tidak disolati jikalau dia mati. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Wa yustatab, dan dimintai untuk bertaubat, diminta untuk bertaubat. Fa intaba,
maka jikalau dia kembali maka itu lebih baik bagi dirinya, wa illa duribat unukuhu, dan kalau dia tidak bertaubat maka dia dipenggal lehernya. Ini adalah perkataan Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Maka para ulama di dalam bab ini sangat keras, ya, sangat keras, tidak main-main dalam hal ini, karena mengatakan perkataan tersebut sama saja melahirkan konsekuensi kebatilan, kerusakan yang ditimbulkan daripada perkataan tersebut. Ketika dia mengatakan Al-Quran makhluk, maka akan banyak konsekuensi yang timbul dari perkataan ini, seperti yang kita telah bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya. Coba ini, ya, siapa yang di belakang? Nah, itu yang pakai baju hijau itu. Ini nggak pakai peci itu. Nah, ya, antum. Apa konsekuensi yang pertama? Coba antum berdiri. Walah, masya Allah. Dai, apa konsekuensi yang pertama? Gak ada mikrofon ya? Dai, jelis. Ini kalau dia jawab pun kita nggak kedenger, ya, tidak dengar. Maka yang pertama bahwasannya mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia apa? Menafikan sifatul kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang menafikan sifatul kalam maka tidak diragukan lagi dalam kekufurannya, karena penafian tersebut berkonsekuensi mendustakan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat yang sangat banyak, dan mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai hadisnya. Maka para ulama pun telah mengatakan dengan perkataan yang sangat banyak, diriwayatkan dari ratusan orang, bahkan ribuan para ulama yang mengatakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, seperti yang telah kita bahas, bahwasannya mengatakan bahwasannya Al-Quran itu makhluk adalah sama saja dia menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang mati, ya, sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak memiliki keistimewaan. Maka barang siapa yang menisbatkan atau menyandarkan sebuah kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini, ya, merupakan apa? Kekufuran, ya, merupakan kekufuran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak dari seluruh aspek, ya, dari seluruh aspek. Nah, maka dia telah menisbatkan kepada Allah kekurangan. Kemudian, ya, konsekuensi yang ketiga dari mengatakan hal tersebut adalah hal ini bertentangan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk itu sama saja hal itu mengatakan sebuah pertentangan, ya, terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas, yang sangat gamblang bagi manusia yang ingin berpikir, bagi manusia yang menggunakan akal pikiran mereka, ya, bahwasannya seperti al-ijl, ya, anak sapi bukanlah, ya, merupakan sesembahan, bukanlah merupakan ilah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu dhalimin. Ya. Apakah mereka tidak melihat bahwasannya dia, ya, anak sapi tersebut tidak dapat berbicara kepada mereka dan tidak dapat menunjukkan jalan yang benar, ya. Mereka menjadikannya ilah dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka masing-masing. Maka yang tidak dapat berbicara, yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak bisa menolak bala, ya, maka itu tidak cocok untuk dijadikan ilah, ya, tidak pantas untuk dijadikan ilah.
Maka yang pantas adalah yang memiliki segala macam kesempurnaan, al-kamal al-mutlaq. Kemudian yang keempat, ya konsekuensi yang empat, konsekuensi ya kebatilan yang keempat ketika seseorang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, adalah hal ini bertentangan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena termasuk di antara perkara yang paling jelas dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah sang khaliq, sang pencipta ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan firman-firman-Nya, dengan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ya. Sesungguhnya perkataan kami ya, kepada sesuatu apabila kita menginginkannya, maka kita mengatakan kepadanya jadilah, maka jadi ya, jadilah maka jadi. Maka jikalau ketika dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, maka itu bertentangan ya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan sifatul khalq ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwasanya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk itu sama saja menghancurkan risalah ya, menghancurkan pondasi risalah seluruhnya. Mengatakan bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa taala la yatakallam ya, tidak berbicara, maka itu menghancurkan pondasi risalah seluruhnya. Karena apa? Karena risalah itu merupakan sampaian ya daripada apa? Kalamullah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maka itulah risalah Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang Allah sampaikan ya, dari firman-Nya, dari perkataannya. Maka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk sama saja dia menghancurkan pondasi risalah seluruhnya ya. Berarti apa dong ya? Risalah tersebut apa ya kalau bukan firman Allah, kalau bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan, ala rajulun yahmiluni fa uballigha kalama rabbi. Adakah seseorang di antara kalian yang membawaku dan kemudian aku menyampaikan kalam Rabbku ya, kalam Rabbku. Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi ya, karena sesungguhnya kaum Quraisy, kaum Quraisy, mereka semua menghalang-halangiku agar aku menyampaikan firman Rabb ya, kalam Rabbi. Hadis sahih ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga ashab as-sunan. Maka risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, konsekuensi kebatilan yang selanjutnya ketika dia mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk. Keenam, mengatakan hal tersebut berkonsekuensi dia tidak akan mengagungkan Al-Qur'an, adam ta'zimil Qur'an. Dia tidak mengagungkan Al-Qur'an dan dia akan terlepas daripada hukum-hukum Al-Qur'an ya. Padahal kaum muslimin seluruhnya berijma, bersepakat tentang bahwasanya seseorang wajib menghormati Al-Qur'an, wajib mengagungkan Al-Qur'an. Kenapa ketika kita membawa Al-Qur'an kita hormati Al-Qur'an kita ya, tidak membawa dengan tangan kiri kita misalkan ya, atau kita lempar-lempar gini, dilempar ya, misalkan ya. Atau dia bawa atau kayak gimana ya, atau dia taruh di bawah joknya misalkan, la haula wala quwata illa billah misalkan. Kenapa kita kok menghormati Al-Qur'an, mushaf yang kita miliki, dan kita tahu bahwasanya maktub ya, maktub itu kalamullah,
Apa yang tertulis itu pun kalamullah. Sebabnya apa? Sebabnya annahu kalamullah. Ketika dia tahu bahwasanya itu adalah firman Allah, maka akan menghasilkan ta'zim, ya, akan menghasilkan pengagungan, akan menghasilkan ihtiram, penghormatan, akan menghasilkan apa? Ketundukan dalam apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ya. Bahkan orang yang sengaja menghinakan Al-Quran, ya, misalkan dia mengaku muslim, ya, muslim menghinakan Al-Quran, mencampur Al-Quran dengan, ya, nada-nada, ya, musik-musik dan lain sebagainya, ini menghinakan Al-Quran. Atau zaman dulu, ya, karena belum ada, ya, YouTube dan lain sebagainya, seseorang menginjak-injak Al-Quran, meletakkan Al-Quran di atas apa? Ya, di atas lantai misalkan, tidak menghormati Al-Quran. Maka para ulama sepakat orang yang seperti ini, ya kufur, ya, dengan perbuatannya tersebut. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasannya Al-Quran sama, ya, sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, tidak ada penghormatan karena itu bukan kalamullah. Itu sama seperti halnya makhluk-makhluk yang lain, ya. Nah ini, ya, maka seseorang yang tidak menganggap bahwasanya itu kalamullah, maka dia tidak akan menghormati, dia tidak akan mengagungkan, tidak akan pernah tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Fahimtum? Ya, ini yang keberapa tadi? Ini yang keenam. Yang keenam. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, yang ketujuh, mengatakan bahwasannya Al-Quran, yaitu makhluk, ini merupakan perantara, ya, perantara bagi orang-orang zanadiqah, bagi orang-orang zanadiqah, orang-orang yang melenceng dari ajaran agama Islam, orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, orang-orang munafik yang baru, ya. Kalau zaman dulu zanadiqah, ya, kalau zaman sekarang munafik di era baru, ya. Maka ini menjadi apa? Menjadi wasilah, menjadi perantara mereka semakin apa? Terlepas, ya, terlepas daripada hukum-hukum syariat secara keseluruhan, ya, apa? Merupakan perantara bagi orang-orang yang melenceng, orang-orang munafik. Dia semakin terlepas dari hukum-hukum syariat secara keseluruhan. Bahkan, ya, bahkan hal ini menjadi to'an, ya, to'an. Dia mento'an Al-Quran. Dia, ya, apa? Mencela Al-Quran dan juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka keadaan tersebut sama seperti dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu al-aqlaniyah, ya, orang-orang yang, ya, dengan menurut mereka mengatakan aqlaniyah, ya, orang-orang yang berakal padahal tidak berakal, ya, tidak berakal. Mereka mengatakan Al-Quran ini adalah warisan, ya, warisan budaya, ya, warisan budaya. Maka kita menghormatinya, ya, sebagaimana kita menghormati warisan budaya kita. Nah, jadi mereka, ya, orang-orang munafik tadi mengatakan bahwasanya Al-Quran ini warisan budaya, sebagaimana kita memiliki warisan budaya yang lain. Dan antum memiliki warisan budaya, ya, apapun itu, ya. Maka sama Al-Quran seperti warisan-warisan budaya yang antum miliki. Kemudian kalau sudah seperti itu, ya, berarti apa? Adapun selamat daripada kritikan, ya, adapun selamat daripada kritikan maka tidak, ya.
Karena itu warisan budaya. Warisan budaya bisa kita kritik, bisa kita terima, bisa kita tolak. Subhanallah. Nah ini parah, ya Pak? Parah. Ketika seseorang sudah mengatakan hal tersebut, mengatakan bahwa Al-Quran ini warisan budaya, maka warisan budaya bisa kita tolak, bisa kita terima. Tidak selamat dari berbagai macam kritikan. Ya, sedangkan seorang yang beriman menyadari dengan sesadar-sadarnya, dengan keyakinan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran ya ini merupakan kalamullah, ya, tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maha bijaksana lagi maha terpuji. Ya, maka mereka mengkritisi Al-Quran dari mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Ya, itu yang menjadi pendapat mereka, yang menjadi asas mereka, yang menjadi pondasi mereka. Maka ini adalah tujuh kelaziman yang batil, ya, 7 kerusakan daripada seseorang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Oleh karena itu para ulama, ya syabab, ya, para ulama sangat tegas dan keras dalam hal ini, ya, seperti yang antum dengarkan tadi, ya, dari perkataan Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullahu taala. Kemudian belum selesai di situ, ya, belum selesai di situ. Dari mengatakan Al-Quran itu makhluk akan bercabang, ya, akan bercabang dari perkataan ini 2 bid'ah, ya, dua bid'ah. Bid'ah yang pertama, ya, apa yang diisyaratkan oleh al-muallif di sini, yaitu yang bernama bid'atul lafziyah, ya, bid'atul lafziyah, kama sayati bayanuhu, ya, seperti yang akan diterangkan, ya, penjelasannya. Atau secara ringkas kita katakan bahwasannya lafziyah ketika dia mengatakan apa? Inna lafzi bil Quran makhluk, bahwasanya bacaanku, ya, dengan Al-Quran ini makhluk. Ya, nanti kita bahas secara terperinci, ya, antum nggak usah terlalu terburu-buru nanya ana, ya, nanti, ya. Belum selesai, ini baru pembukaan, ya. Mengatakan apa? Inna lafzi bil Qur'ani makhluk, bahwasanya bacaanku terhadap Al-Quran ini makhluk. Atau dia mengatakan alfadzuna bil Qur'ani makhluqah, ya, lafaz kita dengan Al-Quran ini adalah makhluk, ya, sesuatu yang diciptakan. Atau Al-Quran bi alfadzina makhluqah, Al-Quran dengan lafaz kita adalah sesuatu yang diciptakan. Maka perkataan ini adalah, ya, perkataan apa? Perkataan yang bid'ah, ya, perkataan yang bid'ah. Karena di sini ada kesamaran, nanti akan kita bahas, ya, secara terperinci. Perkataan ini, ya, akan menimbulkan kesamaran. Bisa benar, bisa tidak. Ya, bisa benar, bisa tidak. Ya, lafzi bil Qur'ani makhluk, bacaanku dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang diciptakan. Nah, nanti akan disebutkan di sini, ya, di dalam perkataan al-muallif. Qala Syekh Abu Utsman fa ammal lafdzu bil Qur'an. Nah, ini. Nah, ini yang dimaksud dengan apa tadi? Bid'atul lafziyah. Adapun lafaz dengan Al-Quran, ya, membaca dengan Al-Quran. Fa inna Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani dzakara fi risalatihi allati sannafa li ahli Jilan, qala fiha inna man za'ama anna lafzahu bil Qur'ani makhluqun yuridu bihil Qur'ana faqad qala bi khalqil Qur'an. Maka Abu Utsman mengatakan, As-Sabuni rahimahullah, beliau mengatakan adapun lafaz, ya, dengan Al-Quran, maka di sini Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani beliau menyebutkan dalam risalahnya yang beliau tulis kepada penduduk Jilan, ya, Jilan. Beliau mengatakan sesungguhnya siapapun yang menyangka bahwasanya bacaannya dengan Al-Quran itu makhluk, yuridu bihil Quran, ya, menginginkan dengan perkataan tersebut Al-Quran. Jadi nanti akan kita bahas bahwasanya lafaz, ya, lafaz itu bisa jadi dikatakan apa? Maknanya bacaan.
bacaan. Bisa juga diartikan lafaz itu malfuz. Malfuz yang dibaca. Yang dibaca apa? Kalamullah. Yang dibaca kalamullah. Ketika dia mengatakan bahwasanya lafzi bil Quran makhluk, dia menginginkan Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran adalah kalamullah. Faqad qala bi khalqil Quran, maka dia telah mengatakan ya, bahwasanya Al-Quran makhluk ya. Dan dia akan mendapatkan konsekuensi yang telah kita paparkan tadi ya. Perkataan-perkataan yang telah disampaikan oleh para ulama. Lah ini yang pertama. Kemudian bid'ah yang kedua ya, nanti akan kita bahas ini ya, insyaallah taala ya, pada pertemuan selanjutnya ya, bulan depan insyaallah. Baik. Alladzi ba'da lam yushir ilaihal muallif ya. Bid'ah yang kedua belum disebutkan oleh muallif di sini, yaitu bid'atul waqfi fil Quran ya, bid'atul waqfi fil Quran. Jadi dia berhenti ya, dalam Al-Quran ini. Maka Ahlus Sunnah mengatakan mereka atau menyebut mereka namanya Al-Waqifah ya, menyebut mereka namanya Al-Waqifah. Jadi mereka Al-Waqifah ini apa ya, apa yang mereka katakan ya. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah ya, kalamullah. Kemudian mereka diam ya. Al-Quran kalamullah, kemudian mereka diam, tidak mengatakan itu ghairu makhluk ataupun makhluk. Jadi dia seakan-akan apa, diam. Padahal Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk ya, sedangkan orang yang Al-Waqifah ini dia berhenti, tidak mau melanjutkan gitu ya. Jadi abu-abu gitu ya, Al-Quran kalamullah, udah berhenti di situ, nggak mau ya, membahas secara detail ya, tanpa mengatakan ghairu makhluk ataupun makhluk atau ghairu makhluk ya, mereka berhenti pada perkataan mereka apa? Al-Quran kalamullah. Nah itu namanya bid'atul waqifah, orang-orang yang berhenti hanya sebatas mengatakan apa? Al-Quran kalamullah. Oleh karena itu ya, para ulama membagi mereka ya, dengan pembagian apa hukum ya, dari setiap bagian-bagian tersebut. Jadi tidak kita hukumi mereka Al-Waqifah itu hanya dalam satu hukum, tapi berbeda-beda sesuai dengan kadarnya ya, sesuai dengan kadarnya ya. Maka dalam waktu yang sedikit ini ya, kita sedikit ya membahas tentang Al-Waqifah ya, Al-Waqifah tadi ya, bid'ah Al-Waqifah. Maka kita katakan bahwasannya bid'ah yang mereka munculkan ini muncul setelah padamnya api fitnatul qaul bi khalqil Quran ya, api fitnah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ya, Al-Quran adalah makhluk. Pada zaman Khalifah Al-Abbasi Al-Mutawakkil 'ala Allah. Jadi ketika Khalifah Abbasi mutawakkil 'ala Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, memenangkan ya, Imam Ahmad ibn Hanbal karena kesabaran beliau ya, karena kegigihan beliau, karena kekokohan beliau ya di atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dan memadamkan api tersebut ya. Fitnatu al-qaul bi khalqil Quran. Kemudian muncullah orang-orang Jahmiyah. Ya, orang-orang Jahmiyah, dan mereka berlindung ya. Ya, berlindung di balik perkataan-perkataan mereka. Ya, mereka sudah ya dibasmi gitu ya. Ya dibasmi oleh Khalifah Al-Mutawakkil, tapi mereka memunculkan hal-hal yang baru. Ya, memunculkan hal-hal yang baru. Tidak menyebutkan bahwasanya Al-Quran makhluk, itu tidak. Tapi mereka bersembunyi di balik lafaz-lafaz yang lain. Bersembunyi di balik lafaz-lafaz yang lain. Maka mereka
menggunakan kendaraan mereka tersebut dengan kendaraan al-waqifah tadi yang kita sebutkan. Tujuannya untuk apa? Mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, ya, bukan kalamullah. Oleh karena itu Imam Ahmad, ya, rahimahullah, yang masih hidup ketika itu keras terhadap mereka, ya, tegas terhadap mereka, mengingkari mereka. Maka ini adalah kisah singkat, ya, daripada bid'ah al-waqifah tersebut. Para ulama membagi mereka menjadi 4 bagian, ya, menjadi empat bagian. Yang pertama, mereka adalah al-waqifah, ya, yang bersembunyi, ya, di balik perkataan mereka al-waqf tadi. Al-Qur'an kalamullah summa sakatu, ya, kemudian mereka diam. Sedangkan dalam hati mereka, ya, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Jadi mereka memang hanya mengatakan Al-Qur'an kalamullah kemudian diam. Tapi para ulama membahas bahwasanya mereka di dalam hati mereka, ya, tampak apa? Mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Maka perbuatan mereka tersebut, ya, ingin membuat kesamaran di tengah ahlu sunnah, ingin membuat tipuan di tengah ahli sunnah, ataupun opsi yang ketiga, mereka takut terhadap ahlu sunnah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Imam Ahmad, ya, dan juga menyediakan bagi mereka hadal khalifah, ya, khalifah ini yang memberantas bid'ah-bid'ah tersebut. Maka mereka berlindung di balik kalimat ini. Maka Imam Ahmad, ya, mengatakan tentang keadaan mereka ini, ya, al-waqifah, yang mereka mengatakan dengan perkataan tersebut kemudian diam, ya. Beliau mengatakan innahum jahmiyah, innahum tasattaru bil waqf, ya, mereka ini termasuk jahmiyah tadi. Jadi tadi sudah dibasmi kemudian muncul lagi, ya, muncul lagi jahmiyah tersebut. Mereka berlindung di balik apa? Al-waqf. Maka hukumnya apa? Hukumnya mereka ini apa? Tidak ada bedanya antara mereka dengan orang-orang yang mengatakan bahwasannya Al-Qur'an itu makhluk, ya. Maka hukum mereka sama dengan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, seperti yang telah kita sampaikan tadi, ya. Para ulama keras terhadap mereka. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya, bagaimana para ulama bisa mengetahui isi hati mereka, ya. Bagaimana para ulama bisa mengetahui isi hati mereka, ya, padahal mereka hanya mengatakan perkataan mereka, kemudian kok para ulama menghukumi mereka sama dengan al-jahmiyah. Maka para ulama menjawab hal tersebut, ya, hal tersebut bahwasanya para ulama itu bukan hanya sekedar berbicara, ya, tanpa bukti, tanpa dasar omongan mereka, tapi mereka berbicara berdasarkan ilmu. Seseorang meskipun dia menyembunyikan apa yang dia yakini, ya, lama kelamaan akan muncul, ya, lama kelamaan akan nampak, lama kelamaan akan timbul hal tersebut. Sebab dia tidak akan bisa menyembunyikan apa yang dia yakini. Apa yang dia yakini tersebut akan nampak, dan inilah yang dihukumi oleh para ulama rahimahumullahu taala jami'an. Jadi jelas, ya, ya, ini bukan menerka-nerka tentang hati-hati mereka, ya. Mereka dihukumi jahmiyah bahwasanya dalam hati mereka mengatakan khalqul Quran. Dari mana mereka tahu para ulama? Dari apa yang nampak dari indikasi perkataan mereka, dari perbuatan mereka. Oleh karena itu para ulama seperti Imam Ahmad menghukumi mereka sama dengan jahmiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah, banyak sekali ini pertanyaan. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nanti, ya, kita belum selesai, ini baru muqaddimah, ya, insya Allah kita akan teruskan, ya, tentang pembahasan hal ini dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. إن